pemirsa, kembali kita bertemu dalam Civitas Akademia Warga. Nah, kalau mungkin sebelumnya Anda sudah pernah melihat TK Warga, kali ini saya berada di SD Warga, yang dimana ini merupakan salah satu bagian dari Yayasan Pendidikan Warga Surakarta. Sudah berdiri dari tahun 1904 dan tema kita hari ini tentang SD Warga adalah SD Warga berkarakter dan berkualitas. Seperti apa profil lengkap dari SD Warga Surakarta? Kita akan ikuti selengkapnya dalam Civitas Akademia Warga. Surakarta. Saya akan ngobrol-ngobrol sebentar dengan ini dia salah satu luar biasa pemimpinnya atau kepala sekolah dari SD Warga, Ibu Lis. Halo Ibu, apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa Ibu ya. Yeah. Baik, kita membahas tentang tema kita Ibu, karena temanya adalah SD Warga berkarakter dan berkualitas. Mungkin pemirsa ini juga penasaran, berkarakter, yang dimaksud berkarakter yang di sini seperti apa sih Ibu? Ya, kita mendidik anak sedini mungkin untuk berperilaku yang sopan santun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah tentang penanaman 18 karakter bangsa. Di antaranya adalah disiplin, percaya diri, tanggung jawab. Oke, berarti nilai-nilai itu semua diajarkan ya Bu ya di SD Warga ini. Iya. Berkualitas juga. Mungkin sebelum kita membahas tentang berkualitas, pemirsa di sini juga sudah melihat ada beberapa piala, penghargaan, kemudian di belakang saya juga sudah tertulis dengan pasti, langkah pasti meraih prestasi. Nah, visi-misi dari SD Warga Surakarta sendiri itu apa sih Bu? Ya, visinya yaitu mendidik anak berkualitas dan berkarakter. Sehingga anak-anak tidak hanya cukup bersopan santun, tapi juga harus meningkatkan diri, karena di era globalisasi ini anak-anak harus dibekali akademik maupun non-akademik. Non-akademik ini sesuai dengan bakat minat anak-anak, di mana di SD Warga ini ada kurang lebih 18 ekstrakurikuler. 18 ya? Luar biasa sekali. 18 itu macamnya apa saja sih? Wah, banyak sekali ya. Di antaranya juga kita membimbing anak selama awal tahun itu di bidang akademik. Ternyata di bidang akademik SD Warga itu juga sudah menorehkan piala, yaitu dengan adanya juara kedua OSN Mapel IPA. Ini dari bidang akademiknya. Di bidang non akademiknya ini banyak sekali, karena tanggal 10 sampai 13 November kemarin di Kota Surabaya ini tingkat nasional, sehingga warga ini mewakili Provinsi Jawa Tengah dan menyabet ini. Wow, ya. Ini dia ya. Ini dia. Ini piala juara kedua, harapan kedua, jadi juara kelima se-Indonesia, yaitu di bidang lomba budaya mutu sekolah, di bidang ekstrakurikuler. Wow. Dan ini sangatlah mahal bagi kita, karena selama ini kita bersusah payah untuk membekali anak di bidang minat dan bakatnya, sehingga ini hadiah yang terbaik dari Tuhan. Oke, ya, ini se-Indonesia. Nasional. Ya, nasional. Ya. Wah, juga kita, sekali ya, Bu, ya? ya, kita juga mendapat ini medali. Ya. Oke, medali ini salah satunya prestasi di bidang apa Bu? Ini sama, ya, ya. Dapat Ya. medali dan juga dapat piala penghargaan dari ini tingkat nasional untuk ekstrakurikuler Mutu, ya, ekstrakurikuler. Oke, luar biasa. Di mana ini adalah belencong. Belencong ini merupakan penerangan pada waktu pagelaran wayang kulit. Ini merupakan ciri khas Indonesia. Belencong ini. Nah, di samping itu juga banyaknya ekstra itu, SD Warga mendapat juara 1 mewarnai payung juga. Ini salah satunya ya. Kalau piala-piala banyak sekali ya di kantor saya. Juga ini yang barusan ini hari Minggu kemarin juga mendapat juara 1 vokal. Ini. Keren banget ya. Oke, baik, kita duduk lagi Bu. Ya, mari. Ya, mari. Ini baru di awal pembahasan. Kita sudah tahu bahwa di SD Warga Surakarta ini mengajarkan tentang bagaimana pendidikan berkarakter. Kemudian juga prestasi-prestasi yang diraih sudah banyak sekali. Jadi bisa dikatakan SD Warga ini
berbeda dong ya Bu dengan yang lain kalau misalnya pemirsa ingin memasukkan atau mendaftarkan putra-putrinya di SD Warga. Apa sih Bu yang membuat SD Warga ini berbeda dengan? Ya, berbeda karena selama ini anak-anak juga tidak kita tuntut hanya akademiknya, tapi juga sesuai dengan bakat minat mulai dari kelas 1 sampai jenjang kelas 6. Di mana ada ekstrakurikuler ya, untuk vokal, untuk menari tradisional, menari untuk dance juga, kemudian juga ada drum band, ada kulintang, ada jimbe, perpaduan antara jimbe dengan gamelan ada juga. Di samping itu vokal, nari sudah banyak sekali. Juga kita nguri-nguri budaya tradisional Indonesia, ya ini diantaranya ini permainan tradisional kita. Catur ya. Catur, engklek, dakon ya itu ya. Pokoknya kalau mungkin orang tua yang ada di rumah masih bingung, ini anaknya minat bakatnya kemana? Tapi ternyata di SD Warga ini sudah dari kelas 1 sudah mulai dibekali untuk minat dan bakat. Anda sudah tidak usah bingung lagi pemirsa. Kemudian di depan saya melihat Ibu SD Warga ini berdiri dari tahun 1904. Jadi sudah sangat lama sekali, berabad-abad juga Bu ya. Nah, perkembangannya Ibu dari awal sampai sekarang apa saja yang mungkin sudah berkembang dari SD Warga Surakarta itu? Oh ya, memang SD Warga ini didirikan oleh pada tahun 1904 ya oleh Mayor B. Watkun. Ya, sesuai dengan perkembangan zaman, maka dulunya SD Warga itu yang mengalami pasang surut ya. Tapi saat ini yang dulunya muridnya itu hanya 200 pada waktu saya memimpin ini, sekarang sudah menjadi 550 lebih. Di mana kita memang mengajak kerjasama antara pihak sekolah dan pihak orang tua serta masyarakat. Serta di SD Warga ini satu-satunya sekolah mungkin di kota Surakarta yang mempunyai klinik gigi. Klinik gigi ini memang secara rutin itu memeriksa kesehatan gigi anak-anak, kemudian juga orang tua, masyarakat sekitar. Ya, di sebelah timur nanti. Ya, di sebelah timur ya. Kita akan jalan-jalan ke sana lagi ya Pak. Ya. Kalau sudah prestasi tadi sudah. Nah, Ibu, biasanya kalau di tingkat SD itu kan kadang sudah dibekali dengan bahasa Inggris juga. Apakah di SD Warga Surakarta ini juga bahasa Inggris sudah mulai dari kelas berapa itu? Oh pasti, mulai kelas 1 ya. Jadi bahasa Inggris itu ada 2. Satu di labnya ada, yang kedua juga teori ada. Kemudian juga dibekali bahasa Mandarin. Komplit sekali ya, karena bahasa Mandarin itu merupakan bisa dikatakan salah satu bahasa internasional juga ya Bu ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang fasilitas Ibu, tadi kita sudah sempat menyebutkan ada lab. Nah, fasilitas yang ada di SD Warga Surakarta sendiri apa saja Ibu? Ya, di samping lab bahasa juga ada lab komputer. Ya, kemudian juga nanti ada lab sedikit untuk IPA. Kemudian juga anak-anak ada perpustakaan. Ya, di mana nih perpustakaan ini barusan saya persiapkan untuk lomba tahun berikutnya. Kemudian Ibu, kalau kita berbicara tentang meningkatkan kualitas atau semakin berprestasi ke depannya, nah, ada nggak sih Bu mungkin SD Warga Surakarta ini bekerja sama dengan pihak-pihak yang ada di luar, baik itu dalam bidang seni dan budaya atau dari bidang yang lain? Oh ya, memang SD Warga ini ya beberapa tahun yang lalu kita sudah bekerja sama mungkin dengan Pemkot ya. Jadi Pak Rudi itu sangat-sangat mendukung SD Warga. Misalnya pada waktu hujan abu itu, Pak Rudi secara langsung datang ke SD Warga ini, kemudian juga dengan membawa 11 branwir. Jadi membersihkan debu-debu yang ada di SD Warga ini. Kemudian kita juga seringkali diminta mengisi acara-acara dishub, ya, misalnya untuk ini peluncuran Werkudara, peluncuran untuk kereta api itu, ya. Gitu. Kemudian juga untuk UPTD banyak sekali. Dan ini nanti tanggal 17 April ini kita akan mengisi di Balai Kota untuk ini gelar senja. Keren ya, banyak juga bekerja sama dan berpartisipasi juga dalam agenda acara di Kota Solo. Kemudian ada nggak sih Bu agenda rutin yang diadakan setiap tahunnya dari SD Warga sendiri? Agenda rutinnya itu ya selain kita juga mengisi hari-hari besar agama, karena di sini nasional ya. Jadi misalnya untuk hari raya kita juga mengadakan secara sederhana. Idul Adha itu juga kita memberikan mungkin kambing ke tempat masjid terdekat. Kemudian juga kita makan bersama, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian pada waktu Imlek kita juga menghadirkan barongsai.
Ya, kemudian juga kita akan makan bersama, makan bakmi, peningkatan gizi juga ada. Kemudian juga ya. Jadi Ya. bisa dikatakan semua orang tua tidak akan khawatir ya Bu ya ketika mungkin Amin. masuk ke sini Amin. mau ingin yang pendidikan mungkin minat dan bakat ada, kemudian sudah dibekali bahasa Inggris, bahasa Mandarin juga komplit. Kemudian banyak sekali acara-acara yang untuk berpartisipasi di luar juga ya Bu ya. Yeah. Nah kemudian itu untuk beberapa pendidikan bisa dikatakan sekarang moral warga negara Indonesia bisa dikatakan kan dari awal ya Bu ya. Nah, apa sih Bu yang mungkin langkah-langkah yang dilakukan oleh SD Warga Surakarta untuk bisa berpartisipasi juga untuk meningkatkan moral anak-anak dari mulai dari mungkin dari mulai sekolah kelas 1 gitu. Oh ya, kita didik anak-anak itu sedini mungkin ya. Misalnya sekarang membuang sampah di sembarang tempat, itu langsung kita denda Rp5.000. Kemudian memetik daun, kita juga ada dendanya. Di samping itu juga menanamkan anak untuk selalu hormat ya, menghormati antar temannya dengan ibu bapak gurunya gitu. Jadi kita sedikit apapun kita tidak ada pembiaran. Jadi langsung kita tanamkan. Misalnya anak itu kurang sopan dalam hal ini, langsung kita beritahu langsung. Disiplin, ini salah satu yang mungkin kita dapatkan dari poin penting yang tadi sudah kita bahas bersama dengan Ibu Amin. juga. Pemirsa, kita masih akan lanjut lagi. Tadi kita sudah ngobrol dengan Ibu. Terima kasih sekali Bu Makasih. sudah ngobrol dengan saya. Ya. Dan kita nanti akan melihat masing-masing kelas di kelas 1 sampai dengan kelas 6, kemudian ekstrakurikuler apa saja yang ada di sini. Kita nanti akan bahas lebih lengkap lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama